Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Sulistianing Tias, guru matematika SMP Negeri 2 Sumambito, Kabupaten Jombang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini saya akan melakukan video praktik pembelajaran di kelas 8A dengan materi ukuran pemusatan data. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Akbar Setiawan. Akbar kemana? Oke, selain Akbar? Siapa? Firly kemana Firly? Semoga yang sakit hari ini diberikan kesehatan. Amin. Acara hari ini diberikan kelancaran. Amin. Dan yang malas sekolah diberikan semangat lagi untuk sekolah, gitu ya. Amin. Masih ingatkah kalian materi kita pada minggu yang lalu? Masih, Bu. Coba angkat tangan siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, Bayu. Tabel dalam materi statistika. Pembuatan tabel pada materi statistika. Jadi untuk menyajikan jenis data pada statistika yang minggu lalu itu ada berapa cara? Tiga. Dua apa tiga? Dua. Yang pertama kita sajikan dalam bentuk tabel. Kedua dalam bentuk diagram. Sekarang silakan diperhatikan video ini. Silakan diamati video. Agustus. Halo, Pak. Itu Data yang saya terima 31 Agustus kemarin, jumlah kasus positif di negara kita 175.000 dari 2,23 juta tes yang telah kita lakukan. Dan alhamdulillah tingkat kesembuhan case recovery rate juga makin meningkat. Dari dulu kita ingat di bulan April itu
Kemudian sekarang di bulan Agustus itu 72,1%. Ada pergerakan yang lebih baik, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia yang 69%. Sehingga jumlah kasus aktif atau masih dalam perawatan juga menurun dari 77% di April, 77% di bulan April menjadi sebesar 23,69 di bulan Agustus. Ini lebih baik dari rata-rata dunia yaitu sebesar 27%. Tetapi untuk kasus meninggal ini hati-hati, untuk case fatality rate di Indonesia meskipun mengalami penurunan dari 7,83 di bulan April menjadi 4,2 di bulan ini, kita masih punya PR besar untuk menurunkan lagi karena angka fatality rate di negara kita masih lebih tinggi dibandingkan dengan fatality rate global yang berada di angka 3,36%. Apa yang kalian lihat atau dari video yang tadi? Tentang apa? Rata-rata kematian akibat COVID-19. Rata-rata kematian akibat COVID-19. Nah, dari mana menghitung rata-rata itu? Nah, makanya untuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang ukuran pemusatan data atau menghitung rata-rata. Gimana tujuan pembelajarannya nanti? Yang pertama adalah menentukan nilai rata-rata dari suatu data. Jadi nanti kalau ada data, dicari rata-ratanya. Kemudian yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata dari suatu data. Ini ya tadi ya. Jadi jenis penyajian data itu ada dua, tabel dan diagram. Diagramnya itu ada batang, garis, dan lingkaran. Nah, manfaat yang akan kita pelajari dari materi hari ini itu yang pertama adalah bisa digunakan untuk menghitung rata-rata nilai. Misal, kalian dalam satu semester itu mendapatkan nilai ulangan mulai dari 100, 50, 60. Kalian bisa menghitung rata-rata nilai kalian dalam satu semester. Yang kedua, menghitung rata-rata pengunjung suatu tempat. Misalnya di kebun binatang, dalam hari biasa hari Senin yang berkunjung 100 orang, hari Selasa yang berkunjung 300 orang, maka bisa dihitung dalam satu minggu rata-ratanya berapa. Yang ketiga yaitu bisa menghitung rata-rata pendapatan. Misalnya bagi pedagang yang setiap hari mendapatkan penghasilan, itu kalau misalnya satu harinya dapat biasanya 50.000, hari keduanya dapat 150.000, bisa dihitung rata-ratanya dalam satu minggu dapat berapa. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk mempelajari materi hari ini, gitu ya. Kemudian teknis pembelajaran hari ini karena kita menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama nanti kalian berkelompok. Kemudian ada orientasi masalah. Dalam kelompok itu kalian nanti berdiskusi. Setelah berdiskusi, perwakilan dari kelompok presentasi. Setelah presentasi nanti kita analisis dan evaluasi secara bersama-sama. Kemudian dan terakhir adalah refleksi. Gitu ya. Nanti setelah kalian mengerjakan, Bu Enda akan berkeliling untuk melakukan penilaian. Jadi nanti penilaiannya yang pertama nanti Bu Enda akan berkeliling per kelompok. Saya akan menilai siapa yang bekerja dan siapa tidak bekerja. Jadi diusahakan semuanya bekerja dalam mengerjakan LKPD. Kemudian yang kedua, di akhir pembelajaran nanti akan diadakan kuis. Jadi siapa nanti yang nilainya 3 terbaik nanti akan mendapatkan hadiah dari Bu Enda. Bisa dipahami ya? Jadi yang pertama nanti penilaiannya saya akan berkeliling ke tiap kelompok. Kemudian yang kedua penilaian lewat kuis. Yang pertama nanti kalian berkelompok, silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing.
atau literasi yang lain, nanti Bu Enda akan membagikan LKPD, silakan didiskusikan tiap kelompok. LKPD-nya, nanti LKPD-nya kalian kerjakan tiap kelompok. Nanti saya bagi satu-satu. Di sini nanti ada beberapa masalah, silakan didiskusikan, kemudian dikerjakan. Nanti terakhir kita presentasikan tiap kelompok. Ada yang tanyakan? Jelas ya? Lihat ada berapa masalah? Silakan dibuka LKPD-nya. Ada berapa masalah? 2. Jadi di LKPD itu tersedia 2 masalah. Ini masalah yang pertama tentang pengunjung perpustakaan. Bisa dilihat di depan, itu masalah yang pertama. Kemudian ada masalah yang kedua, yaitu tentang uang saku. Jadi nanti menghitung uang rata-rata uang sakunya. Yang pertama nanti pengunjung perpustakaan. Nah, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Apa sih? 15 nih. 15.
dari kelompok mana dulu? Kelompok ini, kelompok 1 sudah selesai? Sudah siap untuk maju? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Yang lainnya tolong diperhatikan, kemudian nanti kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk masalah yang pertama, rata-rata pengunjung perpustakaan setelah dijumlah semuanya adalah 185 dari Senin sampai Jumat, jadi dibagi 5 menjadi 37 siswa. Jadi rata-rata penghuni perpustakaan adalah 37 siswa tiap minggu. Untuk masalah yang kedua, setelah kita jumlah semua nilai data dan frekuensinya, kita menemukan nilai 6.842 dan dibulatkan menjadi 6.800. Untuk kesimpulannya, MEN merupakan nilai rata-rata dari sekumpulan data yang banyak atau dua atau lebih. Rumus MEN atau rata-rata data tunggal adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai ke Xn dibagi N. Ada yang ditanyakan? Saya. Bagaimana jika menghitung nilai rata-rata jika data berkelompok? Untuk data kelompok, rumus rata-rata MEN data kelompok adalah X bar sama dengan notasi sigma frekuensi kelas I dikali titik tengah interval kelas I dibagi notasi sigma frekuensi kelas I. Sudah paham? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan pendapat dari masalah LKPD yang diberikan oleh Bu Endah. Di masalah yang pertama, saya kira ingin minjam buku perpustakaan dan ingin menghitung rata-rata pengunjung perpustakaan. Dari yang hasil yang kami hitung, pengunjung perpustakaan di hari Senin adalah 45, Selasa 40, Rabu 50, Kamis 30 dan Jumat 20. Jumlah nilai di dalam tabel tersebut adalah 185. Nilainya 5. Jadi nilai rata-rata siswa yang berkunjung ke perpustakaan adalah 37 siswa dari 185 dibagi dengan 5. Dan untuk masalah kedua, kami telah menghitung data uang saku yang dibawa oleh 20 siswa yang berjumlah 135.000. Lalu kami bagi dengan 20 siswa tersebut dan hasilnya adalah 6.750. Jadi caca itulah nilai yang ingin rata-rata yang ingin diketahui oleh Caca di dalam masalah kedua. Masalah ketiga sudah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, dapat menyimpulkan nilai rata-rata yang didapat dari jumlah seluruh nilai dan banyaknya data. Jadi kami dapat menyimpulkan nilai rata-rata MEAN adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Dari penyajian kelompok 2 tadi sudah jelas ya titiknya di kelompok 1, kelompok 2. Kita lanjutkan kelompok 3, 4, dan 5. Jadi dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 5 dapat kita simpulkan dulu. Untuk masalah yang pertama, pengunjung perpustakaan, kalian menghitungnya tadi bagaimana? Untuk yang masalah 1, dijumlah semuanya baru dibagi. Jadi hari Senin pengunjungnya berapa, hari Selasa pengunjungnya berapa sampai hari Jumat. Kemudian dibagi berapa? Senin sampai Jumat berapa hari? Bagi 5. Tadi kalian menghitungnya sudah ketemu? Berapa? Ketemu berapa?
37. Oke, yang kedua sama ya masalahnya, cuman yang kedua ini adalah masalah tentang uang saku. Jadi uang sakunya ini mulai dari 4.000 sampai 7.000. Kalian jadikan tabel terlebih dahulu seperti pada LKPD. Kemudian dihitung dan ketemu terakhir 6.000 sekian tadi ya. Betul ya? Dari materi itu dapat kita simpulkan untuk materi hari ini bahwa MEAN atau nilai rata-rata adalah rata-rata dari sekumpulan data yang banyak, jadi lebih dari 2. Misalnya kelas 8A setelah mengadakan ulangan harian sudah ada nilainya dari nomor absen 1 sampai nomor absen 32, kita rata-rata berapakah rata-rata nilai ulangan dari kelas 8A, contohnya itu ya. Jadi rumusnya kalau ada seperti ini dibaca apa? X bar, dibaca X bar. Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga sampai nilai ke N dibagi banyak data atau ke N. Itu untuk data tunggal. Tapi untuk data kelompok itu frekuensinya kita kalikan dengan nilai, kemudian dibagi dengan jumlah semuanya. Sudah paham untuk materi hari ini? Sudah ya. Setelah ini Bu Enda kepingin tahu untuk kita refleksikan diri. Silakan kalian menuliskan perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini. Nanti kalian tuliskan di sticky note, kemudian nanti kita tempelkan. Jadi silakan dituliskan di sticky note. Baiklah, sudah selesai nulis di sticky note-nya? Sudah. Sekarang silakan yang tempel di depan di papan baca itu. Silakan menempelkannya. Silakan ditempel. Silakan yang laki-laki ditempel. Aja kan balik. Baiklah, di grup tadi sudah Bu Enda share tentang linknya kuisis. Silakan masuk menggunakan nama kalian sendiri. Silakan. Ada yang sudah masuk ini? Sudah masuk semua? Sudah ya? Kalau sudah kita mulai ada 10 soalan. Kami kita belajar dulu. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan sesuai apa yang kita pelajari hari ini.
Inta nomor 1, betul semua. Kemudian Dewa dan yang ketiga adalah Zakia. Silakan 3 anak ini maju ke depan. Zakia di sini Inta, Zakia dan Dewa. Silakan maju. 8 itu kamu nomor 8. Untuk apresiasi kita berikan snack untuk binatang. Ini untuk Inta dan ini untuk Dewa. Kita beri aplaus sekali lagi untuk anak ini. Terima kasih, silakan dibawa ke bangkunya. Untuk materi hari ini kita selesai di sini dulu. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari untuk penghitungan median dan modus. Silakan dipelajari di buku paket yang sudah dibagikan sekolahan, atau bisa kalian membaca di HP, kalian buka Google untuk mencari median dan modus. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah sebagai rasa kita terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Sebelum ibu tutup, silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Dewa, silakan Dewa. Siap, gerak. Berdoa mulai.